bahkan bukan hanya makhluk yang bernama manusia, tapi apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, termasuk hewan tumbuhan dan ikan di laut, mendapat rahmat dengan tidak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Profesor Dr. Wahbah Zuhair di dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan ayat tadi. Beliau mengatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, manusia dan juga termasuk jin. Tafsir Al-Munir 17 halaman 140. Kemudian juga Islam di samping memberi rahmat, dia juga memberikan perlindungan kepada seluruh manusia di alam jagat raya Allah ini. Dan itu sudah terbukti sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat manusia melaksanakan aturan syariat Islam secara penuh sewaktu Rasul sudah hijrah ke Madinah. Karena di Madinah itu sudah ada kekuasaan di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian berlanjut dan berakhir masa itu, masa syariat dijadikan aturan hidup manusia. Berada tahun 1924 Utsman itu. Bahkan kalau kita melihat tentang hampir 13 abad lebih dulu, bagaimana kejayaan yang dilakukan, yang dibuat dan dimunculkan peradaban Islam di era kekhalifahan. Salah satu di antaranya perlindungan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Qasim Billah tatkala ada satu orang perempuan yang dihinakan di Amuriah. Itu Amuriah tahu Khalifah mengirim pasukan 90.000 pasukan dikirim ke sana, dan Umami kala itu tahu. Kemudian kita melihat lagi dikala Umar Ibn Aziz memerintah menjadi Amirul Mukminin di Ethiopia hanya 2 tahun. Ethiopia itu tidak ada lagi orang miskin. Bahkan di sana untuk mendistribusikan zakat saja susah. Tidak ada orang yang bisa dan layak menerima. Bahkan kala itu zakat dibayarkan bagi mereka yang punya hutang, bahkan sampai para pemuda-pemuda yang mau menikah karena nasab yang 8 itu sudah tidak ada lagi, maka dinikahkan dengan biaya zakat itu. Itu pun masih banyak tersisa. Begitu kemakmuran peradaban Islam yang pernah dicapai kala itu, tatkala Islam menjadi aturan kehidupan. Andalus, Spanyol, 700 tahun Islam di sana. Terkenal 2-3 agama di sana, agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka damai di sana 700 tahun, bukan rentang yang sebentar. Kemudian setelah itu ditaklukkan oleh Ratu Isabella yang beragama Kristen. Apa yang terjadi? Umat Muslim dibantai. Maka Imam Rami mengatakan kala itu darah kaum muslimin sudah sampai mata kaki kudanya, dan mereka bangga melakukan itu. Tidak terkecuali umat Yahudi yang tidak mau murtad, mereka bunuh. Oleh sebab itu makanya jelaslah bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu pernah diwujudkan tatkala dia dilaksanakan secara utuh. Itu yang disebut melaksanakan Islam secara kafah. Oleh sebab itulah makanya terbantah apa yang dikatakan oleh Menteri Agama yang baru sekarang ini. Dia mengatakan kalau menerapkan syariat Islam maka akan terjadi ketidakadilan bagi agama lain. Ini adalah ucapan yang sangat keliru dan tidak tepat dan mungkin
boleh kita katakan beliau belum pernah baca sejarah Islam. Kenapa? Karena Islam tidak bisa diingkari bagaimana peradaban yang dia bangun. Puncak kejayaan Islam itu yang mungkin kita mengenal Khalifah Harun al-Rasyid. Baghdad kala itu wilayah yang tidak ada mengenal malam, walaupun kala itu lampu belum ada, listrik belum ada, tapi kotanya tidak pernah gelap oleh gelapnya malam. Mereka sinari cahayanya dengan lampu, dan lampunya itu minyak zaitun. Dan kemudian di masa itu para musafir yang lewat lintas berdagang itu sudah disediakan di sepanjang perjalanannya, didirikan Khalifah Darul Nabi atau rumah-rumah makan gratis. Makanya kala itu Imam Bukhari berangkat dari Bukhara menuju Mekah. Itu dia hanya bawa pakaian. Kenapa? Karena dia tidak takut lagi tentang masalah makanan, karena sudah disediakan oleh negara dan keamanan luar biasa. Bukhari kala itu baru 20 tahun berangkat sendirian, berangkat ke Mekah sendirian untuk belajar hadis. Maka kita kenal sekarang hadis yang diriwayatkan Bukhari itu sahih. Subhanallah. Banyak kisah yang pernah ditorehkan kaum muslimin, sebagaimana kita melihatnya di dalam sejarah, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian Amerika tidak senang Muslim paham dari ini, maka dia bikin sebuah film untuk mengkabulkan sejarah ini. Itu yang kita sebut, yang kita kenal sekarang ini dengan film Aladdin. Dan kita tahu Aladdin itu adalah seorang anak pembantu yang bekerja pada khalifah lain. Dia ingin menikahi anak khalifah itu. Dia jatuh cinta sama anak khalifah itu. Anak khalifah itu pun begitu. Tapi kala itu Sultan marah. Itu cerita dia. Cerita yang katakan. Akhirnya Aladdin dibunuh dan Aladdin jatuh ke sebuah lembah, ketemu dengan teko yang berisi jin. Jin itu muncul dan kemudian menawarkan apa yang diinginkan. Maka Aladdin seketika berubah menjadi orang yang paling berkuasa dan kaya. Apa tujuan mereka buat film ini? Untuk menutupi seolah-olah cerita yang pernah ada di Baghdad itu adalah cerita dulu. Sementara itu adalah fakta sejarah betapa Baghdad kala itu seluruh fasilitas umum gratis, kuliah gratis. Kuliah bukan seperti universitas kita sekarang ini. Belum ada satu universitas yang mampu menandingi kehebatan Universitas Baghdad kala itu. Bahkan sampai sekarang universitas itu masih ada. Itulah Al-Azhar di Mesir. Itu buah karya peradaban Islam. Demikian di negeri-negeri lain yang begitu banyak perguruan-perguruan tinggi yang dulunya di sana semuanya gratis. Dan kalau kita ingat di tahun 70-an, 80-an, anak-anak kita yang mau kuliah ke Mesir itu bukan hanya gratis, tapi malah dikasih uang saku di sana. Namun seiring waktu sekarang ini, negara mereka punya kesulitan, dan sekarang hanya ada biaya dari para pengusaha yang membiayai anak-anak yang berprestasi. Kalau dulu, baik berprestasi atau tidak, mereka diterima di Al-Azhar dan mereka tidak bayar di sana. Itu adalah cermin dari sebuah peradaban yang pernah dibangun oleh Muslim Islam dengan ajaran Islam dan syariat Islam. Hadirin sudah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu makanya kita sekarang ini apa yang sedang dituduhkan kepada Islam sebagai sebuah peradaban radikal sangat tidak masuk akal. Karena kita tidak pernah melihat Islam di dalam rentang sejarah berkuasa sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Sultan Hamid di Turki melakukan pembantaian, kekerasan, kekasaran, kecuali perang. Kalau perang iya, kenapa? Karena mereka mau bertahan
radikalisme itu dialamatkan kepada Islam. Kemudian kalau kita melihat agama lain, lihat agama lain, Hindu, bagaimana zalimnya kepada kaum muslimin. Bagaimana saudara-saudara kita di India sekarang ini yang dipukuli di pantai pakai sedang sholat Jumat, mereka dipukuli. Saudara kita di Rohingya, saudara kita di Myanmar, di Kashmir, bahkan derita tanpa akhir bagi negeri Palestina, saudara-saudara kita di sana. Tapi kenapa mereka tidak pernah dikatakan teroris dan radikal? Jawabnya hanya satu. Agama lain itu tidak punya aturan peradaban yang bisa dibangun untuk mendirikan sebuah negara, tapi Islam punya. Itulah yang mereka takutkan. Dan kemudian Rasulullah sudah menjanjikan ini, sumata kuno khilafatan alamin hasil kedua. Nanti pun akan datang masa kekhilafahan mengikuti manhaj Nabi akan muncul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55 ini mengatakan, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa'ad, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang dijanjikan Allah? La yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah tidak hanya mencatatkan kepemimpinannya saja, tidak mencatatkan sosok pemimpin saja. Kalau sosok pemimpin saja, maka ayat itu masih berbunyi la ya'tiyannahum khalifah. Tapi Allah katakan la yastakhlifannahum fil ardh, berarti Allah akan mendatangkan kekuasaan dan pemimpinnya sekaligus, dan itu akan datang. Dan kita tahu kalau Allah berjanji innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak menjalankan janjinya. Orang-orang kafir itu paham ini, maka mereka berusaha sekuat tenaga mereka agar kemunculan kemenangan Islam itu tidak hadir dengan cara membentur-benturkan kaum muslimin. Inilah yang terjadi sekarang. Banyak kita melihat sekarang macam ragam Islam sekarang. Ada Islam Nusantara, ada Islam Demokrat, ada Islam liberal, dan berbagai macam lainnya. Gunanya apa? Agar Islam itu terpecah, satu sama lainnya saling peduli, dan mereka tidak lagi mau menatap Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan hidup mereka. Andai kata mereka mau, maka tidak akan terjadi seperti ini. Tapi saya, kaum muslimin itu sekarang memang sengaja dibodohkan agar mereka tidak paham tentang Islam. Semoga Allah menolong kita, semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang berjaya. Syaratnya harus amanu wa amilus shalihat. Sekarang ini banyak kaum muslimin yang beramal saleh tapi tidak beriman. Maka belajarlah apa itu iman dan apa amal saleh agar kemenangan itu dinyatakan Allah kepada kita. Semoga Allah segera menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aku melihat astaghfirullah wa lakum wa liwalidayya